kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Tentunya dalam Bincang iNews ini kita akan menyajikan informasi-informasi dan juga berita-berita menarik dan juga penting lainnya. Dan pastinya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Dan mengingat pada beberapa hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya pemilu dan tentunya kita perlu menciptakan pemilu damai. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga integritas pemilu itu sendiri untuk mewujudkan pemilu yang adil dan jujur. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber Kombes Pol Syarif Hidayat selaku Dirreskrim Polda Nusa Tenggara Barat. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Sehat ya, baik, luar biasa. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilu nih Pak. Nah, dan tentunya sudah terbentuk Gakumdu itu sendiri ya. Kalau boleh diceritakan sedikit atau diinformasikan kepada pemirsa, dari sentra Gakumdu sendiri ini tergabung dari instansi mana saja dan peranan Polri sendiri ini seperti apa? Terima kasih pemirsa iNews TV Mataram. Selamat pagi semuanya. Di sini Provinsi NTB khususnya, kan kita semua seluruh Indonesia pasti akan menyambut pesta demokrasi dengan gegap gempita dan dengan hati yang senang. Tetapi tidak terlepas bahwa di mana penyelenggaraan kegiatan pemilu di 2024 ini pasti ada bagian-bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab pokok masing-masing. KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan Sentra Gakumdu sebagai wadah untuk menampung apabila terjadi dugaan tindak pidana pemilu. Jadi Gakumdu itu sendiri ini dibentuk berdasarkan tingkatan. Di tingkat Polda NTB maupun di seluruh jajaran itu ada Sentra Gakumdu juga, di mana di dalam unsur yang ada di Gakumdu tingkat provinsi itu ya adalah Dirreskrim Polda NTB, di mana ada penyidik yang ditunjuk sebagai penyidik untuk Gakumdu itu sendiri, dan ada unsur dari Kejaksaan Tinggi itu di tingkat provinsi, dan ada unsur dari Bawaslu tingkat provinsi. Sama juga turunannya yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk juga di NTB, bahwa ada unsurnya Kejaksaan Negeri dan ada unsurnya Bawaslu Kota Kabupaten, di mana Sentra Gakumdu ini sendiri dibentuk berdasarkan peraturan Bawaslu di keputusan bersama nomor 3 tahun 2022 kalau nggak salah itu Mbak. Terima kasih. Jadi Gakumdu ini juga merupakan wadah di mana kita bisa menampung dan melaksanakan tugas untuk bisa menyelesaikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang sudah menjadi ranahnya Gakumdu itu sendiri. Kenapa saya bilang ranahnya? Karena setiap laporan dugaan adanya kecurangan ataupun dugaan tindak pidana itu tidak langsung serta-merta masuk ke Sentra Gakumdu. Di sini disaring dulu, apabila ada laporan dari masyarakat ataupun temuan dari pengawas pemilu, baik itu tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, itu masuk dievaluasi dan dibahas di Bawaslu itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat pembahasan itu dari unsur kepolisian dan unsur kejaksaan itu bisa mendampingi, sehingga apabila ada kekurangan terkait dengan mungkin barang bukti, terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan itu belum cukup, maka pada saat itulah kita memberikan masukan untuk segera ditindaklanjutin ataupun dipenuhi terlebih dahulu. Itu Mbak. Oke, berarti peranan Polri sendiri di dalam satuan petugas Gakumdu ini sendiri berarti perlu juga untuk mengumpulkan bukti-buktinya dulu ya. Jadi tidak langsung diproses jika ada laporan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu pahami bahwa Gakumdu ini sebenarnya sudah final. Sudah final maksudnya seperti apa? Jadi kalau sudah laporan itu masuk ke Sentra Gakumdu, berarti itu nyata bahwa tindak pidana itu terjadi. Oke. Tindak pidana terjadi, unsur tindak pidana harus terpenuhi, ataupun penetapan sebagai tindak pidana itu harus mencukupi bukti-bukti. Paling tidak minimal 2 alat bukti. Memang di dalam penanganan Sentra Gakumdu ini adalah undang-undang spesialis, lex spesialis, undang-undang khusus. Tetapi untuk mengacu ke teknis pelaksanaan penyidikannya itu masih tetap ke KUHP. Di mana di KUHP itu mengatur pada ketentuan untuk menentukan tersangka itu harus ada 2 alat bukti yang cukup. Nah, dalam prosesnya Gakumdu ini, kalau sudah masuk ke Sentra Gakumdu berarti semua
alat bukti, saksi-saksi sudah terpenuhi. Bagaimana untuk menyikapinya? Makanya pada saat pelaporan adanya dugaan tindak pidana pemilu, itu pada saat pembahasan di Bawaslu sudah diarahkan kepada pelapor ataupun kepada temuan oleh Pawas yang ada di kecamatan, di kabupaten kota, makan di provinsi itu sendiri, harus sudah bisa memberikan bukti itu. Kalau tidak, kita akan sarankan untuk segera melengkapi. Kenapa? Karena di dalam penanganan penyidikan di Sentra Agak Hukum itu ada batas waktunya. Batas waktunya itu hanya kita melakukan penyidikan 14 hari kerja. Itu sampai sudah menjadi berkas. Dan kita lakukan pemberkasan dan kirim ke jaksa, itu jaksa hanya diberi waktu 1 kali untuk P19. Istilah P19 ini adalah petunjuk untuk kepada kita penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas itu. Makanya kita menyampaikan bahwa di Sentra Agak Hukum ini sudah pasti itu terjadi pidana. Jadi kalau sudah masuk Sentra Agak Hukum tidak ada lagi namanya penghentian penyidikan. Itu harus masuk dan harus sudah terpenuhi unsurnya sampai ke sidang pengadilan, sampai ke ada vonis pengadilan untuk inkrah, sampai ada eksekusinya. Itu Mbak. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tindak pidana pemilu ini seperti apa yang dimaksud? Maksudnya hal-hal seperti apa saja yang sehingga hal tersebut bisa dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu itu sendiri? Jadi kita kalau lihat pelaksanaan pemilu ini kan banyak tahapan ini Mbak. Dari tahapan dulu penentuan DPT, daftar pemilih, baik sementara, tetap, terus masa kampanye, masa tenang, masa pungut, bahkan setelah pasca masa pungut. Dari tahapan-tahapan ini ada kemungkinan indikasi tindak pidana pemilu yang terjadi itu ada. Misalnya kalau dicontoh di tahap masa kampanye nih, kan ada nanti namanya juga money politik, di situ juga ada. Di situ nanti ada kampanye melibatkan ASN atau melibatkan pejabat yang dilarang di dalam undang-undang pemilu untuk terlibat langsung di dalam kampanye. Misalnya kepala desa atau sebutan lain, misalnya TNI Polri. Di situ kan kita sudah netral. Itu tahap kampanye. Di tahap masa tenang juga ada. Money politik juga masih bisa di masa tenang itu. Jadi tahapan-tahapan di dalam pemilu, baik itu tahapan masa tenang, kampanye, terus masa pemungutan, pasti ada. Pasti ada itu tindak pidana. Bagaimana Pawas, masyarakat bisa melihat dan mengawasi kecurangan ataupun terjadi tindak pidana itu di lapangan. Karena begini, kenapa saya bilang masyarakat dan pengawas ini harus jeli di lapangan? Karena keterbatasan personil. Kalau kita tahu bahwa Bawaslu dengan aparat perangkatnya untuk mengawasi seluruh wilayah di kabupaten kota maupun NTB, itu tidak akan bisa. Makanya kita perlu peran serta masyarakat untuk bisa mengawasi itu juga. Kalau ditemukan ada yang terjadi dugaan ataupun kecurangan, mungkin salah satu paslon ataupun ada keterlibatan ketidaknetralan TNI Polri ataupun ASN ataupun yang dilarang di dalam berkampanye, ini bisa dilaporkan. Jadi yang melaporkan itu bukan hanya temuan dari Panwascam ataupun dari Bawaslu itu sendiri, tetapi masyarakat itu juga kita turut berperan aktif untuk bisa mengawasi itu juga. Jadi masyarakat juga harus ikut andil dalam ikut andil dalam itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolannya ya Pak, kita break sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news sudah saya serahkan. Debat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Bebas dan kemiskinan. Pemerintah yang bersih. Quick count pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews.
Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan tadi obrolan yang sempat terpotong ya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu itu sendiri. Dan sekarang saya ingin menanyakan apakah di Nusa Tenggara Barat sendiri sudah ada laporan-laporan terkait dengan Tipilu ini sendiri? Untuk kalau kita boleh sampaikan kepada masyarakat, sebenarnya terjadinya tindak pidana pemilu itu banyak sebenarnya. Tetapi ada yang bisa langsung diproses setelah analisa dan evaluasi di Bawaslu naik ke Sentra Gakumdu, dan ada yang ditolak karena itu tadi karena beberapa hal dan faktor. Jadi untuk tahun 2024 ini sampai saat ini pada saat masa kampanye ini Provinsi Sentra Gakumdu yang tersebar dari Polda dan jajaran Polres Kota dan Kabupaten itu kita sudah menangani 5 dugaan tindak pidana pemilu di masing-masing Polres, yaitu di Polres Lombok, di Polres Mataram itu sendiri, Polres Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Timur, Polres Lombok Utara, dan Polres Bima. Nah, dari kelima proses yang kita lakukan ini di Kabupaten Kota di Sentra Gakumdu, alhamdulillah tidak ada kendala apapun, dan sampai saat ini dari 5 yang kita tangani di Polres Kota Kabupaten, 3 sudah dilakukan pemutusan di sidang pengadilan dan 2 masih tahap proses untuk dilakukan persidangan. Jadi untuk tahun 2024. Nah, sedangkan tahun 2019 waktu itu ini ada sedikit karena ini kan baru nih, belum selesai karena pemilu ini panjang nih. Benar. Ini lebih sedikit karena tahapannya kan masih tahapan belum sampai pencoblosan. Betul. Dan belum sampai nanti ada pilkada, ada nanti tahapan berikutnya. Tapi ini lebih sedikit kalau dibandingin 2019 karena 2019 kan itu hanya pilkada serentak saja dan pilpres. Tapi sini kan digabung. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa sebenarnya penanganan tidak pemilu ini tidak akan kita bisa hentikan kalau tidak sampai ke proses pengadilan. Vonis di pengadilan itu menjadi inkrah dan menjadi keputusan kita semua. Nah, di dalam perjalanannya perlu ditahu juga walaupun tersangka ataupun terduga pelaku pelanggaran tidak pemilu ini tidak bisa hadir, tapi kita bisa langsungkan proses in absentia. Tidak perlu kehadiran dari terduga pelaku itu, baik dalam proses penyidikan maupun nanti ada proses persidangan. Kalau memang si pelaku mungkin melarikan diri atau kabur ataupun tidak hadir dengan alasan kita tidak jelas dan tidak ada keberadaannya, itu tetap akan dilakukan persidangan dan penyidikan lebih lanjut. Gitu, Oke, Mbak. berarti tadi sudah disampaikan kalau ternyata memang ada 5 kasus ya Jadi, di masing-masing Polres. di antara 5 kasus ini ada keterlibatan yang dilarang perangkat ataupun pejabat yang dilarang di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 717 itu ikut mengkampanyekan, baik itu mengkampanyekan keluarganya ataupun sanak saudaranya, atau apalagi diposting di dalam media sosial. Makanya tahapan-tahapan ataupun pelanggaran tidak pemilu ini bukan hanya di kasat matan fisik seperti misalnya money politik, itu kan harus dibuktikan bahwa apa sih barang yang diberikan, siapa yang memberikannya, dan siapa penerimanya, ini harus didapat.
money politik harus didapat. Apakah itu, kan money politik bukan hanya berbentuk uang, Betul. tetapi bisa juga berbentuk sembako, oleh orang-orang tertentu yang dilarang, tapi ada kodenya mengkampanyekan untuk memberikan keuntungan ataupun merugikan pihak lain. Nah, terus diposting media sosial, tolong ajak keluarga saya pilih ini. Padahal dia sebenarnya tidak boleh dalam kapasitas untuk mengkampanyekan itu di dalam Undang-Undang Nomor 7/17 gitu loh, Mbak. Tapi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pemilu di tahun ini lebih sedikit ya lebih, kasusnya. Alhamdulillah untuk tahap sampai sekarang nih, Mbak ya. Dugaan tindak pidana itu cukup kecil lah. Walaupun mungkin adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mungkin oleh tim-tim, tetapi itu masih dalam kapasitas mungkin administrasi sehingga bisa dilakukan peringatan atau teguran ataupun direkomendasikan ke KPU dari Bawaslu untuk diingatkan. Kalau tidak masuk kalau ranahnya tindak pidana pemilu yang sudah dikaji ke Sentra Gakumdu, itu loh, Mbak. Oke. Kemudian kalau misalnya ada perusakan alat peraga kampanye dan lain sebagainya, apakah itu juga termasuk dalam tindak pidana pemilu, Pak? Bisa. Jadi kan alat peraga kampanye kan dipasang oleh masing-masing pasangan calon nih. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk melepas, membongkar itu harusnya calon ataupun partai yang memasang itu. Pada masa tenang itu semuanya harus dibersihkan. Itu sebenarnya tanggung jawab adalah partai maupun calon yang memasang APK. Tetapi kebanyakan kan pada saat masa tenang ini males ataupun ya udahlah biarin aja lah. Makanya aparat Bawaslu bersama didampingi ya. Kita TNI Polri itu mendampingi, bukan kita ikut menurunkan, tidak. Mendampingi Bawaslu sama Satpol PP untuk menetipkan. Nah, apabila di dalam ini kan masa tenang, masa kampanye, ada mungkin APK namanya alat peraga kampanye, bukan hanya spanduk bandeleho, tapi yang lain juga. Itu ada indikasi dirusak ataupun diskreditkan oleh pihak-pihak lain yang tertentu. Bisa, tetapi harus melaporkan, harus jelas siapa sih yang kira-kira merusaknya nih. Siapa sih yang diduga untuk pelaku perusakannya. Ini harus jelas karena itu tadi kita kalau sudah masuk ke Sentra Gakumdu itu terbatas dengan penyidikan, kita tidak lagi mencari saksinya siapa, barang buktinya barang bukti tidak, tapi saksi siapa, yang melihat siapa. Nah ini yang sering sering menjadi kendala. Tetapi apabila itu tertangkap tangan, ketahuan ada fotonya, ada dokumentasinya, bahkan ada videonya dia merusak, itu bisa dijadikan bahan untuk dilampirkan di dalam laporan ke Bawaslu untuk dikaji. Kalau itu masuk dalam ranahnya tindak pidana pemilu, makanya itu bisa dilimpahkan ke Sentra Gakumdu, bisa, Pak. Bukan hanya pengrusakan alat peraga kampanye, tapi banyak hal yang lain itu tadi. Misalnya ada postingan nih, postingan di media sosial, banyak kan Instagram, TikTok atau mungkin di media sosial yang lainnya. Itu bisa dilaporkan kalau memang itu dilarang di dalam Undang-Undang Pemilu itu, Mbak, sendiri. Siap. Kita lanjutkan ngobrolnya nanti lagi, Pak ya. Kita break dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas banyak hal penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin itu pikun.
Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya enggak Bang. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung menerima 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan sosial media. Tadi ya terbahas, ternyata hal-hal sederhana seperti itu yang kadang kita tidak sadari bisa saja masuk ke dalam tindak pidana pemilu seperti itu ya. Kemudian bagaimana terkait dengan seandainya sudah masuk ke masa tenang, tapi masih banyak nih masyarakat yang ternyata masih menyuarakan gitu ya terkait dengan kampanye melalui sosial media itu sendiri. Jadi kita perlu ketahui bahwa dalam masa tenang ini yang akan kita lakukan pada tanggal 10 sampai tanggal 13 karena puncaknya kan tanggal 14 nih. Ini 3 hari space untuk kita semua, itu baik itu tim kampanye di tingkat nasional, tim kampanye di tingkat daerah, semua partai calon legislatif itu mengkonsolidasikan. Jadi kalau masa tenang ini semuanya tidak ada pergerakan untuk mengkampanyekan. Tapi untuk konsolidasi di secara internal itu mungkin masih bisa diperbolehkan. Nah, semua aktivitas terkait dengan kampanye, terkait dengan mengajak, menghimbau atau segala macam untuk memilih partai ataupun seseorang ataupun pilihan presiden bahkan mungkin sekaligus, itu istilahnya tidak diperbolehkan ataupun tidak diperkenankan. Apalagi dimasukkan di dalam masa tenang ini di Facebook, terus di grup-grup WhatsApp untuk mengajak memilih salah satu calon, terus di Facebook untuk memilih segala calon tertentu, baik presiden, terus baik legislatif maupun DPD yang ikut peserta dalam pemilu ini, itu kalau memang ditemukan dan menjadi bagian itu untuk bisa dilaporkan, silahkan dilaporkan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa Bawaslu ataupun Sentra Gakumdu itu sendiri itu hanya terbatas personilnya, tidak bisa mengawasin seluruh lini ataupun seluruh titik-titik yang menjadi celah untuk terjadinya dugaan pelanggaran tindak pemilu. Silakan masyarakat yang menjadi kontrol, ya menjadi kontrol untuk bisa melihat bagaimana sih ketaatan, kedisiplinan seluruh peserta pemilu pada saat masa tenang ini. Ini yang kita harapkan. Karena di masa tenang inilah juga banyak potensi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Mungkin di masa tenang ini adanya dugaan money politik. Nah, ini yang paling banyak nih dugaan money politik ini ya, itu tadi. Karena bukan, saya sampaikan, money politik kan bukan hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat mungkin materi uang ya, tapi ada juga bantuan barang lainnya. Betul. Nah, tetapi ini kan pada saat mengajak memberikan sesuatu pada saat masa tenang kan juga tidak boleh karena itu dilarang. Sila laporkan ke Bawaslu, akan dikaji. Kalau memang ini terbukti ada unsur tidak pidananya dan masuk ke Sentra Gakumdu dibahas lagi bahwa cukup, alat buktinya cukup, barang bukti juga tidak didapat, saksi satu tidak cukup, ini bisa ditindaklanjuti untuk tindak pidana pemilu. Oke, berarti itu dilaporkan terlebih dahulu ke Bawaslu-nya ya? Iya, jadi bukan serta-merta ke Sentra Gakumdu. Jadi mekanisme yang makanya perlu dipahami ke masyarakat. Jadi bahwa misalnya masyarakat menemukan
pengen melaporkan terjadi dugaan pidana, datang ke Bawaslu. Ini kami Bawaslu baik kabupaten kota maupun provinsi, ataupun ini kami menemukan nih adanya ini buktinya, ini videonya, ininya. Bawaslu akan mengkaji, oh sudah cukup, dibuat register, dimasukkanlah ke dalam sentra Gakumdu dan dibahas sentra Gakumdu itu. Nah, pembahasan ini kalau sudah masuk sentra Gakumdu, tidak perlu lagi kita mencari lagi saksinya siapa, barang buktinya mana, karena sudah proses berjalan on the track. Dan kalau sudah masuk sentra Gakumdu, saya sampaikan tadi, tidak akan kita bisa hentikan penyidikan itu sampai nanti di sidang pengadilan, terbukti atau tidak terbuktinya tidak pidana pemilu tersebut. Jadi banyak di masa tenang ini yang kita perlu antisipasi itu tadi. Betul. Masih tetap melaksanakan kampanye. Itu salah satu bagian dari, terus mungkin money politik itu tadi. Betul. Gitu Karena loh. memang masyarakat sendiri terkadang sedikit malas ya untuk mengurusi hal-hal seperti itu, sehingga terjadilah hal-hal yang karena ini masyarakat kan ngomong mungkin latah, kira-kira kan. Padahal maksudnya baik, maksudnya euforia menyambut demokrasi ini dengan gembira, tetapi apa yang dia lakukan kemungkinan itu yang menjadi tolak ukur terjadinya tindak pidana. Makanya kita harus bijak, walaupun kita punya pilihan, tetapi pilihan itu menjadi kebanggaan kita sendirilah. Itulah. Baik, Pak, mungkin bisa dihimbau kepada masyarakat ya supaya mereka juga ikut mengawasi selama proses pemilu ini sendiri. Terima kasih masyarakat Provinsi NTB yang ada di seluruh Provinsi NTB. Kami mewakili dari sentra Gakumdu khususnya di provinsi maupun kabupaten kota mengharapkan kepada seluruh masyarakat siapapun itu untuk kita bersama-sama menciptakan pemilu 2024 saat ini pemilu yang aman, damai dan nyaman. Jadikan pemilu 2024 ini sebagai pesta demokrasi yang kita sambut dengan gegap gempita, dengan gembira, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin menjadi atensi kita dari sentra Gakumdu. Kami mengajak juga kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita mengawasi bagaimana jalannya pemilu 2024 ini, sehingga apa yang kita harapkan, memilih pemimpin, memilih wakil rakyat sesuai dengan harapan kita, untuk kita bisa lebih baik dan lebih maju lagi untuk membawa bangsa ini dan mungkin daerah kita sendiri. Ini yang kita harapkan dengan adil, dengan jujur, dengan mungkin tidak ditunggangi hal-hal yang kecurangan-kecurangan. Ini yang harus kita jaga. Dan kami yakinkan bahwa kami yang tergabung dalam sentra Gakumdu, di mana ada lembaga kejaksaan, ada kepolisian dan Bawaslu itu sendiri, kami yakin bahwa kami tegak lurus dan netral. Kami akan memilih atau tebang pilih terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu, apalagi yang sudah masuk ke ranahnya sentra Gakumdu. Mari kita semua sambut pesta demokrasi ini dengan gegap gempita, dengan aman, nyaman, sehingga apa yang kita harapkan ini dapat kita wujudkan. Siapapun itu pilihannya, siapapun itu terpilih nanti, mari kita sambut dengan semangat dan hati yang senang tanpa ada gangguan yang berarti bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak. Semoga kita juga bisa mengambil peran ya sebagai masyarakat, tidak hanya mengandalkan Satgas Gakumdunya saja, tetapi masyarakat juga ikut andil dalam menciptakan pemilu damai, adil dan juga jujur. Baik pemirsa, semoga kita sebagai masyarakat di Nusa Tenggara Barat juga bisa ikut andil dalam mewujudkan pemilu 2024 yang damai, adil dan juga jujur. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.